Ini saya jejer-jejer lama, terus 3 hari atau 2 hari sebelum ini saya full produksi. Baik teman-teman Lockwood Mania, jadi kemarin ada yang menanyakan masalah jejeran atau sistem rendeng atau sistem jejer seperti ini. Kemarin ada yang menanyakan apakah khusus betina semua ataukah jantan semua. Jadi saya punya pengalaman waktu saya punya player betina, waktu itu saya khusus betina. Jadi ketika kenapa saya jejer dengan dicampur, ini ada betina, ada jantan betina, ini jantan betina, karena waktu itu saya gantang, ketika playernya di gantangan selalu ketemu dengan lovebird yang beda jenis, dia akan cenderung onsling, jadi cenderung akan terjadi naik turun. Jadi kalau di sini makanya saya di rumah saya evaluasi lagi untuk player yang selalu ibaratnya selalu onsling dengan lovebird lain, saya di rumah selalu menerapkan seperti ini. Kalau seperti apa tanda-tandanya atau perubahan dari ketika dijejer ini kita nggak tahu Om. Jadi intinya kalau kita dijejer seperti ini, misalkan ini player, kita di sini nggak tahu perubahannya seperti apa. Cuman untuk sepertinya dari pakan, misalkan kita kasih pakan kenceng, kita pisah, sudah mulai enak, sudah mulai gacor, berarti kita mulai rendahin atau diturunin. Kalau misalkan player ini yang sering buat jalan gantangan, selalu dengan pakan rendah, karena kita sudah tahu kualitas dari burungnya. Jadi untuk pakan kencang ini kan sebenarnya untuk mendongkrak birahi agar mudah bunyi, gitu aja sih Om. Jadi kalau untuk proses awalnya sama seperti biasa. Misalkan gini Om, ini player saya ini, misalkan si lovebird ini ketika saya pisah sudah mulai gacor, terus saya rendeng sudah mulai bunyi, tapi saya jalan gantangan nggak mau jalan, masih ibaratnya masih ngetem lama. Nanti di rumah saya bikin untuk evaluasi minggu depannya, misalkan ini saya jejer-jejer lama, terus 3 hari atau 2 hari sebelum ini saya full produng sendiri 3 hari untuk pakan rendah. Kalau pakan kan disesuaikan dengan kebiasaannya. Nanti sampai lapangan kita lihat, misalkan di sana gacor terus apa enggak. Kalau misalkan kita gacor kita bedain, terus kita gantang, kita lihat lagi perkembangannya. Jadi kalau untuk awal-awalnya lovebird mau jalan gantangan itu susah, pasti banyak kondangan. Tapi saya sistemnya selalu seperti itu. Jadi 3 hari sebelum lomba saya gantang, karena beda lovebird beda karakter Om. Karakter itu bawaan dari burung. Kadang-kadang ketika lovebird ini saya pisah, terjadi tidur atau terjadi terlalu nyaman, itu berarti saya keluarkan faktornya dengan 3 hari sebelum dilombakan itu ditodong. Jadi gitu. Nah kalau untuk proses-proses penggacoran lovebird itu dengan dijejer begini, terus dijemur bareng-bareng, itu ketika dijemur di luar itu agak direnggangin. Nanti misalkan mentalnya sudah jadi ataupun dia sudah cuek, pasti si lovebird ini akan bunyi karena dengan kebiasaan. Jadi kalau untuk faktor kemarin ada yang nanya ketika dijejer seperti apa perubahannya, kita nggak ada yang tahu perubahannya, apakah bulung ngembang atau ngeriwik, itu nggak tahu. Tahunya kita setelah pisah. Nah makanya di sini meskipun ini bagus, ada yang bagus, saya selalu fokus ke salah satu biar enak untuk mantaunya. Terus kalau untuk masalah mandi itu sebenarnya saya sugestinya untuk durasi. Kadang-kadang untuk masalah durasi, biasanya kalau durasi itu saya selalu dengan mandi kuyup, entah pagi entah malam saya selalu mandi semprot. Cuman kalau mandi kuyup, mandi basah kuyup itu selalu saya jauhkan dari jadwal lomba. Misalkan hariannya terapinya saya planning hari ini untuk panjangin durasi, ya saya sering mandi kuyup. Nanti sebelum lomba saya selalu 3 hari sebelum saya gantang. Nah nanti kadang-kadang 3 hari sebelum gantang itu sampai sana terjadi faktor dan segala macam. Dengan seiring waktu pisah, jejer, kurang gacor sendirikan atau full prodong, nanti
jejer lagi, jemur, itu nanti begitu terus lama-lama lobet akan mengalami gacor sendiri Om. Nah nanti setelah gacor banget itu, bahkan dari pagi ataupun sampai sore itu jedanya paling berapa menit itu bunyi lagi itu gacor itu, saya baru proses masukkan si betinanya. Jadi ketika saya masukkan betinanya jadi satu, ini fungsinya hanya untuk peredam agar dia bunyi. Kalau misalkan tetap gacor juga, dia saya kasih pasangan, tetap saya jejer-jejer. Tapi kalau misalkan saya redam dia tetap udah nggak terlalu gacor, saya baru sendirikan satu ruangan berdua sama pasangan. Itu tahap finishing. Kalau proses awalnya tetap muter-muter Om, tetap muter-muter dengan sistem jejer, dijemur barang gitu. Nah makanya kalau kadang-kadang di sini kok ada jantan yang menonjol, misalkan ini jantan menonjol kok udah bagus, saya coba laras, ketika laras enak, berarti proses jantan ini langsung saya carikan tempelan betina di sampingnya. Misalkan ini kan jantan, ini betina sudah enak, ini bakalan saya jadikan pasang. Itu untuk planning belakangan. Terus biasanya untuk playernya selalu fokus salah satu gitu. Jadi misalkan ada yang tanya kemarin untuk masalah disendirikan satu ruangan, itu tanda-tandanya seperti apa. Jadi tanda-tanda seperti apa itu nggak ada yang tahu, cuman perubahan dari dia rajin bunyi. Nah ketika rajin bunyi itu kan dia terjadi gacor, terus faktor ngajak speed kencang itu. Kalau speed kencang itu selalu saya kasih jemur, tambahin jemur lagi. Nah, kadang-kadang kan juga ada teman-teman yang bilang, Om di rumah gacor, di kandang nggak mau jalan. Itu memang PR paling berat Om. Jadi kalau untuk begitu saya biasanya 3 hari atau 2 hari, itu tergantung waktu masing-masing, tak coding sendiri, main vektor. Nanti kalau sampai sana ketemu musuh yang vektor, dia ikut vektor. Kalau nggak ada musuh, dia akan bunyi sendiri. Tapi ketika nanti kita bawa pulang ke rumah, biasanya banyak perubahan. Jadi sering perkembangan karena sering kita ganteng itu kegacoran masih lebih. Terus kalau untuk EF tetap dari kita Om. Misalkan waktu ini kita kasih jagung seneng, itu berarti saya bukan buat harian, jadi buat pas mau lomba kan kadang-kadang dia kalau lapar kan juga turun, karena saya suapin 5 butir itu biar kenyang. Karena lobet kenyang itu pasti tenang, kalau lobet nggak kenyang pasti dia naik turun. Terus ada juga yang di rumah gacor, di lapangan masih lompat-lompat, itu berarti sistem jejernya gini belum lama Om. Tapi nggak apa-apa, misalkan mau kita masuk jalan gantang, kita melihat lobet kita lompat-lompat, itu lama-lama perubahan ada, pasti perubahan banyak. Jadi itu saja Om. Kalau untuk misalkan masalah betina itu kan sebenarnya penggacoran banyak, ada dengan sistem kandang ternak juga ada. Kalau sistem kandang ternak itu kan lobet yang awalnya rusak, terus kita susulin, kita menggacorin, itu jangan memang ada yang ngambil betinanya taruh kapsul juga ada. Cuman kalau saya selalu kandang kotak, saya ambil taruh ruangan sendiri, saya kasih betinanya biar di kandang kotak, paling kira-kira 1 minggu itu pasti udah bunyi, lebih mudah betina menggacornya. Jadi itu saja sih pengalaman dari saya. Jadi kan bukan apa ya, kalau cara itu kan banyak Om, cuman ini kan pengalaman saya pribadi. Masalah jejeran itu harus jantan, harus betina semua, harus tidak ada yang lawan jenis atau tidak ada blepat. Itu banyak cara, ada yang memang pakai betina semua, ada yang pakai paut semua, jantan semua. Kalau saya campur karena saya kegantangan, lihat dari lawan, sering naik turun, kepo dan segala macam. Jadi saya ingin bikin si player ini benar-benar daplek. Kalau orang Jawa bilang daplek, kalau orang Jakarta bilang kambing ya, bilangnya kambing. Jadi itu saja masalah untuk masalah jejeran. Masalah jejeran ini khusus betina semua atau nggak boleh paut. Yang pasti saya selalu campur, ada betina, jantan, paut. Ini saya campur karena saya lihat di gantangan, jadi untuk biar dia bikin tambang gitu.
Kiranya itu saja pengalaman dari saya, semoga ini bermanfaat buat jenengan. Saya juga selalu evaluasi, saya juga pengen memberikan informasi yang bukan hanya sekedar ya begitulah. Yang penting nggak ada yang paling pintar, yang penting di sini sama-sama belajar. Kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.